Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Aula kuno berantakan, batu-batu besar runtuh satu demi satu. Tempat itu menjadi reruntuhan. Si Hao melonjak dengan cepat. Dia telah menguasai teknik berharga Kunpeng. Si Hao bersemangat dan dipenuhi dengan sukacita. Si Hao mencobanya. Kekuatan luar biasa dengan cepat menyapu tanah. Sepertinya saya harus cepat dan meningkatkan ranah kultivasi saya. Setelah menguasai tekniknya, Si Hao merasa sudah waktunya untuk mempromosikan ranah kultivasinya lagi. Saya harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kekuatan saya. Si Hao pergi ke pengasingan. Dia menemukan tempat rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya. Ketika dia muncul kembali, dia telah menebus tahap akhir dari alam ukiran. Setelah mencapai alam ukiran tahap akhir, Si Hao merasa seolah-olah dia menjadi sangat berbeda. Pada saat ini, simbol dilepaskan hanya dengan menghembuskan napas. Dan kemudian Si Hao bertanya pada Huoliner, apa yang telah terjadi di luar wilayah ini? Benar, saat kamu berkultivasi selama beberapa hari terakhir ini, ada beberapa hal yang terjadi di luar. Orang-orang danau roh iblis muncul di ibu kota dan hampir merobohkan istana Tuan Surgawi Anda. Tetapi mereka diusir oleh Kaisar Batu. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, cahaya melintas di matanya. Apakah ini semacam balas dendam? Sepertinya saya perlu mengunjungi alam dewa kekosongan. Anak buas itu datang lagi. Ketika berita kedatangannya menyebar keluar, alam dewa kekosongan mulai meledak dengan keributan. Nama Si Hao benar-benar mempesona di dalam alam dewa kekosongan. Laut biru besar terbentang di kejauhan. Si Hao telah tiba. Sama seperti terakhir kali, dia menghancurkan gerbang danau roh iblis sekali lagi. Gerbang utama yang megah dan megah berubah menjadi potongan-potongan. Ini membuat klien mereka benar-benar marah. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Biarkan saya memberi Anda semua peringatan. Di masa depan, jangan sembarangan meremehkan kekuatanmu. Kalau tidak, saya akan benar-benar membantai kalian semua. Semua orang menyaksikan dengan ekspresi kaget. Ini adalah kata-kata yang hanya dia berani mengucapkan. Si Hao, jangan menggertak orang lain terlalu berlebihan. Bahkan roh penjaga negaramu akan jatuh suatu hari nanti. Apalagi orang sepertimu. Seekor laba-laba hitam besar berbicara dengan suara dingin. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, sekarang kalian semua lebih baik berperilaku sedikit. Si Hao memarahi. Kemudian, dia menggoyangkan lengan bajunya dan pergi. Si Hao berjalan-jalan, menyebabkan banyak orang mengikuti di belakangnya. Mereka semua ingin mencari tahu apa yang dia inginkan. Ketika Si Hao turun Gunungan Surgawi, ada seorang penatua yang datang untuk membahas beberapa hal dengannya. Di sampingnya juga ada seorang gadis berpakaian ungu. Anak muda, kami bukan musuh, tapi kami juga tidak bisa dianggap sebagai kenalan. Sepertinya saya tidak menyinggung Anda dengan cara apapun, kan? Ada terlalu banyak area di mana Anda mengecewakan saya. Anda menipu saya untuk pergi ke Laut Utara. Dan pada akhirnya, saya hampir terkubur di sana, ucap Si Hao. Itu bukan masalah yang melibatkan saya, kata yang lebih tua. Dia kemudian ingin meminta pegawai surgawi kembali. Menurut pendapat saya pikir Anda harus menjadi orang yang baik dan juga memberi saya yang lain untuk menjadikan pasangan yang serasi, kata Si Hao.
Gadis berpakaian ungu Yunki memiliki kecantikan dunia lain. Saat dia berdiri di samping, dia terus menggertakkan giginya karena marah. Apa? Anda ingin bergulat melawan saya lagi? Anda jauh dari lawan saya. Benar, aku selalu penasaran. Kalian ini ras apa? Saya telah memberitahui dengannya bahwa jika dia kalah, maka dia harus kembali bersama saya untuk melindungi desa saya. Namun, dia selalu menarik kembali kata-katanya. Kami adalah cabang kecil dari ras surgawi, kata sesepuh dengan bangga. Ras surgawi, ras macam apa itu? Apakah itu terkenal? Seharusnya tidak ada masalah jika melindungi desaku, kan? Si Hao berbicara sambil menunjuk gadis berpakaian ungu itu. Pena tua terdiam, dan gadis berpakaian ungu sangat marah. Jika tiba suatu hari ketika Anda dapat melakukan perjalanan di luar wilayah ini dan mencapai alam yang cukup kuat, Anda akan dengan jelas memahami apa yang dimaksud dengan ras surgawi. Kemudian, Anda akan dipenuhi dengan penghormatan untuk balapan ini, kata sesepupu. Setelah itu, sesepuh mendesaknya untuk tidak pergi ke pegunungan surgawi kuno lainnya, mengatakan kepadanya bahwa ini tidak ada gunungnya. Dan kemudian di tanah leluhur negara api, si Hao kembali. Dia menyadari bahwa periode sebulan tidak jauh dari hampir tiba. Dia memutuskan untuk tidak berkultivasi lagi dan berkeliaran. Dia ingin menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang optimal. Tempat itu adalah inti tanah leluhur. Bukannya kita tidak bisa memasuki tanah terlarang ini, tapi itu sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Kami tidak berani masuk. Wanita muda dengan mata besar dan rombongannya memperingatkan. Si Hao sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran roh penjaga negara api, yang terkenal sebagai tanah suci. Setelah memasuki tempat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa makhluk di sini. Si Hao melihat ke kiri dan ke kanan dan memperhatikan bahwa tempat ini agak damai. Tidak ada makhluk yang berkeliaran. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, si Hao memperhatikan bahwa tidak ada yang mengawasinya. Dia mengeluarkan tangannya ke sarang burung untuk mengeluarkan telur. Pada saat itu, si Hao merasa seperti disambar petir dan hampir membuang telurnya. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Telurnya bahkan belum menetas, namun makhluk di dalamnya sudah sekuat ini. Makhluk ini bukan belum muncul ke dunia, namun sudah melepaskan fluktuasi semacam ini. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya, si Hao mengeluarkan telur itu, menopangnya dengan telapak tangannya. Tempat pada saat ini, telur mulai pecah. Simbol di atas berkedip dan melepaskan cahaya yang menggemerlap. Makhluk di dalam akan segera keluar. Si Hao tercengang. Mereka hanya melakukan kontak sekali, namun itu sudah datang ke dunia ini. Pada akhirnya, seekor burung merah kecil muncul. Burung kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap si Hao. Aku adalah ibumu. Si Hao tersenyum palsu dan memaksakan kalimat ini. Dia ingin memikat burung kecil yang baru lahir untuk memperlakukannya seperti orang yang dicintai. Namun, burung kecil ini hampir tersedak dari kata-kata ini. Kamu laki-laki. Apa? Si Hao menjadi bodoh. Burung ini baru saja lahir, namun sudah bisa menyangkal yang lain. Dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi ini dan berkata, "Saya ayahmu. Kamu berani mengambil keuntungan dariku. Aku akan menggigitmu sampai mati." "Apa yang kamu katakan? Aku ayahmu," kata si Hao. "Hei, anak kecil, apakah kamu mencoba memberontak?
bahkan tidak mengenali keluargamu sendiri. Si Hao mulai memiliki firasat buruk. Apa yang kamu coba lakukan dengan menempatkannya di sini? Apakah kamu mencoba memasuk dan memakanku? Si burung kecil bertanya. Kenapa kamu terlihat akrab? Tanya burung kecil itu. Aku juga merasa seperti mengenalmu. Tapi aku baru saja lahir. Si Hao mencoba merayu. Mengapa kamu ada di sini? Si Hao bertanya. Saya adalah roh penjaga negara api. Jadi tentu saja saya akan berada di sini. Bahkan kamu bisa menjadi roh penjaga. Si Hao duduk dan benar-benar tidak percaya. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda memandang rendah saya? Apakah Anda ingin memukulan lagi? Kamu adalah dewa kuno yang disembuh oleh negara api sampai hari ini. Bukan aku, itu ibuku. Dia merasa malu dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi malu. Kemudian ia berteriak, ngomong-ngomong, roh penjaga saat ini adalah aku. Saya katakan, monyet emas itu jatuh ke desa batu. Harta karun gunung ada di tangannya, pernahkah kamu melihatnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, si Hao segera gemetar. Saat aku kembali, aku akan bertanya pada Hai Bell dan menyelesaikan ini semua. Ketika saatnya tiba, kamu bisa kembali ke Stone Village untuk mempelajari harta gunung bersamaku. Burung merah cerah itu menyipitkan matanya. Itu masih agak puas. Kurasa aku akan menyingkir dan mempelajarinya semua denganmu nanti. Lalu mengapa kamu tidak pergi keluar dari jalan untuk mengajariku kemampuan surgawi juga? Si Hao mencoba menegosiasikan beberapa keuntungan. Teknik saya yang berharga terlalu dalam dan rumit. Bakat alam Anda terlalu rendah dan tidak memiliki kekuatan pemahaman yang cukup. Anda tidak akan bisa memahaminya. Jika itu yang Anda klaim, maka saya tidak mau menyerah. Selama Anda mewariskannya, saya berjanji akan segera mempelajarinya, kata si Hao. Kamu benar-benar tidak memiliki ketulusan. Saya mengundang Anda untuk melihat harta karun gunung karena niat baik. Namun Anda bahkan tidak mau melepaskan sehelai bulu pun. Gumam si Hao. Apa maksudmu? Kata-kata macam apa itu? Saya yakin saya pernah memberi Anda bulu sebelumnya. Aku sudah bilang aku tidak menginginkannya lagi. Jadi tidak bisakah kamu memberiku bulu asli yang asli? Itu adalah satu-satunya bulu sejati yang terhubung ke tulang simbol primordial. Kecuali Anda menjadi dewa, seorang hanya akan memiliki satu seumur hidup mereka. Namun Anda ingin saya memberi Anda hal seperti itu. Kamu harus pergi dulu. Saya akan berpikir lebih banyak tentang sang putri, kata burung permilion. Perempuan. Si Hao mengucapkan kalimat ini untuk beberapa alasan yang aneh. Keluar. Burung merah kecil itu melontotinya dengan niat membunuh. Si Hao berteriak sedih di sepanjang jalan. Dia bergumam dalam hati, mengapa mulutnya harus begitu tajam? Si Hao menemukan Huoliner secepat mungkin dan memberitahunya bahwa seekor burung kecil yang pelit, tidak berinsip, dan sombong akan membantu mereka memasuki istana Kaisar Suci. Apakah kamu serius? Mata Huoliner melebar. Di sana cukup berbahaya, meskipun ada peluang besar di dalam. Mereka yang berhasil masuk mungkin belum tentu semuanya keluar hidup-hidup. Huoliner agak khawatir. Tidak apa-apa. Dengan burung merah kecil yang tidak berprinsip dan sombong di sana, seharusnya tidak menjadi masalah, kata si Hao.